Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam kelas Matematika Bu Rika. Hari ini kita akan membahas tentang statistika, yaitu penyajian data berkelompok. Perhatikan, menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Pasti kalian pernah belajar tentang data tunggal, yaitu data yang ditampilkan satu-satu seperti contoh di papan yang berwarna kuning ini, di mana ini adalah nilai ulangan harian matematika dari 40 siswa. Kalau seandainya datanya sedikit, misalkan 10 atau 15, berarti gampang ya, masih bisa kita pahami. Tapi bagaimana kalau lebih dari 30 atau misalkan 40 siswa atau misalkan 100 siswa, ya kan? Itu pasti akan sulit dipahami atau dibaca oleh orang lain. Ini masih berupa data mentah, masih satu-satu, kita masih belum mengerti. Selain judulnya tadi adalah nilai ulangan harian matematika dari 40 siswa. Sekarang kita bandingkan, kalau misalkan datanya disajikan dalam bentuk tabel seperti yang dalam sini ya. Nah, kita lihat di situ. Ini data yang mentah tadi ini disajikannya dalam bentuk tabel, dibentuk dengan menggunakan kelas interval, dalam kelas-kelas interval. Ini bisa kita baca misalkan 60-64 siswa yang mendapat nilai dalam rentang 60-64 ternyata adalah frekuensi terbanyak ya. Berarti anak yang mendapatkan nilai 60-64 ternyata yang terbanyak, yaitu 11 orang. Atau misalkan KKM-nya 75. Ternyata yang mendapatkan nilai di rentang 75-79 hanya 3 orang anak. Jadi perbandingannya dengan ini tadi kita belum tahu ya, berapa nilai terendahnya, berapa nilai tertingginya. Tapi kalau sudah disajikan dalam seperti ini, berarti kita sudah paham maksudnya. Sehingga tujuan dari disajikannya data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini agar pembaca atau orang lain dapat langsung memahami apa maksud dari tabel tersebut, apa maksud dari tampilan data-data tersebut, dibandingkan dengan kalau masih berupa data mentah atau masih dalam data tunggal sebanyak ini. Kemudian perhatikan beberapa istilah atau bagian dari tabel distribusi frekuensi data berkelompok, yaitu yang pertama adalah kelas interval, yaitu kumpulan data yang telah dikelompokkan. Jadi, tadi ini kumpulan datanya itu telah dikelompokkan dalam interval-interval. Nih ya, intervalnya ya. Terus ada batas atas, bukan batas atas ya, tapi batas kelas. Jadi ini adalah batas kelas. Salah ya, ini adalah batas kelas. Ada batas bawah, ada batas atas. Jadi batas kelas, ada batas bawah, ada batas atas. Batas bawah adalah batas ujung paling bawah suatu kelas. Batas atas adalah batas ujung paling atas suatu kelas. Misalkan di sini kita perhatikan dalam kelas-kelas intervalnya ini, batas bawahnya misalkan untuk yang kelas pertama adalah 50, kelas yang kedua 55, kelas yang ketiga 60, kelas keempat 65, kelas kelima 70, kelas yang keenam adalah 75. Mereka adalah batas bawah. Nih. Terus ada namanya batas atas, batas ujung paling atas suatu kelas, berarti ada 54, 59, 64, 69, 74, dan 79. Ini adalah batas atas. Nah, jadi ada batas bawah, ada batas atas. Kemudian ada namanya tepi kelas, di mana tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5 dan tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Di mana 0,5 ini artinya tingkat toleransi atau tingkat ketelitian data tersebut. Jadi misalkan dia data yang berupa bilangan bulat, berarti dia biasanya tingkat ketelitiannya adalah plus minus 0,5 ya, seperti itu. Biasanya kalau kita belajar di SMA itu kita mengenalnya datanya dalam bentuk bilangan bulat, sehingga disimpulkan
Di sini tepi bawahnya itu batas bawah dikurang 0,5 dan tepi atasnya batas atas ditambah 0,5. Misalkan kita ambil contoh untuk kelas yang kedua. Misalkan di sini intervalnya 55 sampai 59, sehingga tepi bawahnya adalah 55 dikurangi 0,5, berarti 54,5. Terus tepi atasnya 59 ditambah 0,5, berarti 59,5. Itu cara mencari tepi bawah dan tepi atas. Terus ada panjang kelas. Panjang kelas adalah banyaknya data dalam suatu kelas interval. Misalkan panjang kelasnya ini dirumuskan adalah P sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah. Berarti kalau dari kelas yang kedua ini bisa dicari panjang kelasnya adalah 59,5 dikurangi 54,5, berarti sama dengan 5. Artinya dalam tiap kelas-kelas interval ini ada 5 data. Karena banyaknya data dalam suatu kelas interval. Berarti misalkan dalam rentang kelas yang kedua itu ya 55 berarti kan 55, 56, 57, 58, 59. Ini yang dimaksud dengan panjang kelas intervalnya. Jadi banyaknya data dalam suatu kelas interval. Atau bisa dicari dengan rumus tepi atas dikurang tepi bawah. Terus ada titik tengah kelas, yaitu nilai terdapat di tengah-tengah kelas interval. Berarti XI sama dengan setengah batas bawah ditambah batas atas. Sama seperti mencari median, jadi dia paling tengah-tengahnya dari suatu kelas interval. Rumusnya berarti misalkan ini XI untuk yang kelas kedua ya, XI-nya sama dengan setengah dikali 55 ditambah 59. Dapatnya adalah 57 ya. Atau boleh secara manual aja. Misalkan ini panjangnya kan hanya 5 ya, banyak datanya ada hanya 5, berarti kita ambil paling tengahnya berapa? Ini kan 55, 56, 57, 58, 59. Oh, ternyata paling tengah-tengahnya adalah 57. Berarti ini adalah titik tengahnya kelas yang kedua. Nah, gini ya, titik tengahnya kelas kedua. Nih. Selanjutnya, perhatikan. Kita ambil kesimpulan dari tadi ya. Sekarang lihatlah misalkan interval untuk kelas pertama adalah 50 sampai 54. Berarti batas bawahnya 50. Terus batas atasnya 54. Tepi bawahnya 50 dikurang 0,5 berarti 49,5. Tepi atasnya 54 ditambah 0,5 berarti 54,5. Panjang kelasnya tepi atas dikurang tepi bawah berarti 54,5 dikurang 49,5. Kemudian titik tengahnya adalah setengah dikalikan 50 ditambah 54, yaitu sama dengan 52. Jadi harus paham itu apa itu batas bawah, apa itu batas atas, tepi bawah, tepi atas, panjang kelas, dan titik tengah. Itu adalah bagian dari istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Sekarang Ibu akan menjelaskan cara membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok dari suatu data mentah. Yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan jangkauan. Berbicara tentang jangkauan berarti kita harus tahu data terbesar dengan data terkecil dari data mentah tersebut. Jadi dapat dicari jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian menentukan banyak kelas dengan menggunakan aturan Sturges. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ini bukan sama dengan ya, tapi ditambah. Di mana N adalah ukuran data atau banyaknya data. Ukuran data atau banyak data. Kemudian, selanjutnya, kita tentukan panjang kelas atau P-nya dengan menggunakan rumus P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Ini juga salah ya, bukan panjang kelas tapi banyak kelas.
banyak kelas. Jadi menentukan panjang kelas adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Sekarang kita coba lakukan membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok dari ini. Penilaian akhir semester matematika dari 40 siswa. Nah, bagaimana caranya? Seperti tadi, berarti kita tentukan dulu data terbesar, data terkecilnya, terus menentukan banyak kelasnya, terus kemudian menentukan panjang kelas. Berarti kita cari dulu jangkauannya. Jangkauan, tadi ya, jangkauan sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Dikurangi data terkecil. Data terbesarnya adalah 79 dan yang terkecilnya adalah 51. Berarti 79 dikurangi 51 dapatnya 28. Kemudian carilah banyak kelasnya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Berarti 1 ditambah 3,3 log 40. 1 ditambah 3,3 log 40 berarti 1 ditambah 3,3 dikali 1,6. Berarti jangan 1 tambah 3,3 kali 1,6, tapi lakukan dulu perkalian baru penjumlahan. Berarti 1 ditambah 3,3 dikalikan 1,6, 5,28. Berarti hasilnya adalah 6,28. Kemudian kita bulatkan jadi 6. Terus lakukanlah mencari panjang kelas. Panjang kelas adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya 28 dibagi banyak kelasnya 6. Berarti 28 dibagi 6. 28 dibagi 6 sama dengan 4,67. Nah, kita bulatkan jadi 5. Jadi kita sudah punya ketentuan bahwa nanti pada saat membuat tabel ini banyak kelasnya adalah 6. Terus panjang kelasnya atau kelas intervalnya atau banyak datanya per interval itu adalah 5. Ini adalah ketentuan yang sudah kita dapatkan untuk membuat tabel distribusi frekuensinya dari data 40 siswa tadi ini. Nih ya, tadi kan kita sudah dapat banyak kelasnya 5, ketentuannya adalah banyak kelasnya 5. Banyak kelas 5, berarti K sama dengan 5 dan P-nya adalah, kebalik, K-nya 6 dan P-nya adalah 5. Kemudian kita buat, berarti misalkan data terkecilnya adalah 51 ya, berarti bolehlah kita mulai kelas pertama ini dengan 51. Atau boleh juga 50, boleh sama aja ya. Yang penting data terkecil ini harus masuk di kelas pertama dan data terbesarnya 79 harus masuk di kelas yang terakhir. Misalkan kita mau mulainya dari 50 gitu ya, atau 51. Berarti misalkan 50. Nah, 50 berarti karena banyak datanya 5, berarti 50, 51, 52, 53, 54. Nih. Terus misalkan dilanjutkan lagi 55 sampai 55, 56, 57, 58, 59. Kemudian 60 sampai 64. Kemudian 65 sampai 69. Kemudian 70 sampai 74, kemudian 75 sampai 79. Ternyata ini pas. Kenapa? Karena data terkecilnya nyangkut atau masuk di kelas interval pertama yaitu 51, terus data terbesarnya ternyata masuk di
kelas interval yang paling akhir. Misalkan dimulai dari 51, boleh sekali. Berarti kalau 51 kan 51, 52, 53, 54, 55. Jadi kelas intervalnya nanti 51 sampai 55. Yang penting panjang kelasnya 5 dan banyak kelasnya adalah 6. Dan pada saat membuat ini pastikan juga di kelas terakhir memuat angka 79 sebagai data terbesar. Sekarang kita menghitung frekuensi masing-masing intervalnya ini dengan cara turus ya. Seperti misalnya main volley dulu zaman dulu ya, dia pakai begini, kayak seperti pagar. Nah, ini namanya turus nih. Nah, jadi 60 ini masuk di data yang ke mana? Oh, kelas interval ketiga. Nah, terus 62 ada di sini. 56 ada di kelas kedua. 68 ada di kelas yang keempat. 72 ada di kelas yang nih kelima. 64 masuk ke sini, terus 58 masuknya ke sini. 52 kelas yang pertama, 59 kelas yang kedua, 79 kelas yang keenam. Begitu ya. Seterusnya 52, 62, 70, 72, 74, 70 nih. Terus 57, 62, 61, 63. Terus 68, 73, 78, 64, 53 ada di sini, 67 ada di sini, 62, 53, terus 72 ada di sini, 74, 71, 51 ada di sini, 60 ada di sini, 68, 67, 70 ada di sini, 55, 52, 77 di mana dia di sini, kemudian 63 ada di sini. Nah, berarti kita cari ya. Berapa ini? 6, 5, 11, 5, 10, 3. Nah, seperti itu cara memasukkan datanya ke dalam tabel distribusi frekuensi ini dengan menggunakan turus. Kemudian pastikan bahwa ini frekuensinya jumlahnya harus 40 siswa. Jadi kalau misalnya ada meleset berarti harus diulang lagi perhitungan untuk menghitung frekuensinya ya. Kita buktikan 6 tambah 5 11, tambah 11 22, tambah 5 27, tambah 10 37, tambah 3 40. Benar ya berarti ya, karena 40 siswanya udah masuk di sini. Nah, itu adalah cara membuat tabel distribusi frekuensi dari data mentah. Kemudian, agar lebih paham, perhatikan ini. Nah, sekarang kita ingat lagi yang tadi. Kelas intervalnya ini ya, dapat tadi ya, 6 kelas, ada 6 kelas, dan panjang intervalnya ada 5. Banyak kelasnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus habis itu frekuensinya 6, 5, 11, 5, 10, 3. Disuruh mencari tepi bawah. Tepi bawah tadi rumusnya apa? Batas bawah dikurang 0,5. Berarti ini 50 dikurang 0,5. Berarti 49,5. 55 dikurang 0,5. Berarti 54,5. 60 dikurang 0,5. Berarti 59,5. 65 dikurang 0,5. Berarti 64,5, terus 70 dikurangi 0,5 berarti 69,5, dan terakhir 75 dikurang 0,5 dapatnya
74,5. Kemudian tepi atasnya, berarti batas atas ditambah 0,5. Berarti ini 54 ditambah 0,5, 54,5, 59,5, 64,5, terus 69 ditambah 0,5, 69,5, 74,5 sampai 79,5. Titik tengahnya 50 sampai 54, berarti pakai rumus setengah dikali batas bawah ditambah batas atas, atau dengan cara tadi, dengan cara dibuat gini. Nah, ditulis begini boleh, karena ini banyaknya sedikit ya. Nah, paling tengahnya berapa? 52. Atau boleh pakai rumus yang tadi, XI sama dengan setengah batas bawah ditambah batas atas. Berarti 50 tambah 54 dibagi 2. Ya. Terus ini 55, 56 berarti 57, 60, 61, 62 ya kan? 65, 66, 67, 70, 71, 72. Terus terakhir 75, 76, 77. Itu adalah beberapa istilah atau unsur-unsur yang terdapat dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ini harus tahu ya maksud dari ini apa ya. Jadi kita harus kenal dulu istilah-istilahnya, baru kita bisa membuatnya, membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Thank you and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.